Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wekyu Sana Prabu dari kelas MA21B01. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen risiko. Prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif, yaitu berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang ketiga, yaitu dapat disesuaikan. Kerangka kerja manajemen risiko dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal terkait dengan tujuannya. Selanjutnya, inklusif, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat. Yang kelima, dinamis, yaitu manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat. Yang keenam, informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya, saat ini, dan juga harapan di masa depan. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya, yaitu perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko. Yang kedelapan, peningkatan berkelanjutan, yaitu perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan, do, check, action. Kerangka kerja manajemen risiko, yaitu landasan pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Menurut ISO 31000 tahun 2018, tujuan kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Proses manajemen risiko, yaitu penerapan sistematis dari kebijakan manajemen, prosedur, dan pelaksanaan untuk kegiatan pengkomunikasian, pengkonsultasian, penetapan konteks, dan pengidentifikasi, penganalisaan, pengevaluasian, perlakuan, pemantauan, dan peninjauan risiko. Selanjutnya, risiko, yaitu efek dari ketidakpastian pada sasaran, baik ketidakpastian positif maupun ketidakpastian secara negatif. Selanjutnya, manajemen risiko, yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Risk appetite, yaitu tingkat risiko yang siap diterima perusahaan saat mereka sedang mengejar target. Selanjutnya, risk tolerance, artinya kesiapan organisasi atau pemangku kepentingan untuk menanggung suatu risiko setelah perlakuan risiko dalam rangka mencapai sasarannya. Key risk indicators, atau metrik yang menunjukkan kemungkinan munculnya suatu risiko yang melebihi selera risiko. Selanjutnya, identifikasi risiko, yaitu proses penemuan, pengenalan, dan pendeskripsian risiko. Lanjut, analisis risiko, artinya proses untuk memahami sifat risiko serta untuk menentukan tingkat risiko. Evaluasi risiko, yaitu proses membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko dan atau besarannya diterima atau ditoleransi. Lanjut, pengendalian risiko, yaitu tindakan yang memodifikasi risiko. Mitigasi risiko, yaitu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Lanjut, inherent risk,
yaitu risiko yang melekat di organisasi sebelum upaya tindakan untuk mengubah kemungkinan dan dampak risiko. Terakhir, residual risk, yaitu risiko yang tetap ada setelah manajemen merespon risiko. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan KOSO 2017. Yang pertama, governance and culture, yaitu tata kelola mengatur nada organisasi, memperkuat pentingnya dan menetapkan tanggung jawab pengawasan untuk manajemen risiko perusahaan. Budaya berkaitan dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diinginkan, dan pemahaman tentang risiko dalam entitas. Yang kedua, strategi and objective setting, yaitu manajemen risiko perusahaan, strategi, dan penetapan tujuan bekerja sama dalam proses perencanaan strategi. Selera risiko ditetapkan dan diselaraskan dengan strategi. Tujuan bisnis menerapkan strategi sambil berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko. Yang ketiga, performance, yaitu risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian strategi dan tujuan bisnis perlu diidentifikasi dan dinilai. Risiko diprioritaskan berdasarkan tingkat keparahan dalam konteks selera risiko. Organisasi kemudian memilih tanggapan risiko dan mengambil pandangan portofolio dari jumlah risiko yang telah diasumsikan. Lalu, hasil dari proses ini dilaporkan kepada pemangku kepentingan risiko utama. Yang keempat, review and revision, yaitu dengan meninjau kinerja entitas, organisasi dapat mempertimbangkan seberapa baik komponen manajemen risiko perusahaan berfungsi dari waktu ke waktu dan mengingat perubahan substansial dan revisi apa yang diperlukan. Yang terakhir, information, communication, and reporting. Artinya, manajemen risiko perusahaan memerlukan proses berkelanjutan untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan, baik dari sumber internal maupun eksternal, yang mengalir ke atas, ke bawah, dan ke seluruh organisasi. Lanjut, saya akan menerangkan tentang kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Yang pertama, kepemimpinan dan komitmen, yaitu pemimpin organisasi memberikan teladan dan komitmen dalam mengelola risiko melalui kebijakan, wewenang, tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas pada tingkat organisasi yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, integrasi, yaitu manajemen risiko menjadi bagian dan tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tujuan. Tata kelola, kepemimpinan dan komitmen, strategi, sasaran, dan operasi organisasi. Selanjutnya, desain, yaitu suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Selanjutnya, implementasi, yaitu implementasi kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Lanjut, evaluasi, yaitu suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Terakhir, perbaikan, yaitu perbaikan sinambung adalah perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga perbaikan sinambung akan senantiasa dilakukan manakala terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian untuk meningkatkan pengelolaan risiko pada organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko positif dan risiko negatif. Yang disebut dengan risiko positif adalah peluang kejadian yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, risiko negatif, yaitu peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi.
Sekian jawaban ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko dari saya. Jika terdapat kekeliruan dan kesalahan, sebelumnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.